Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sains. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini bermakna di mana kita berada di suatu tempat, hendaknya kita dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Tumbuhan harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya tempat dia hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini ada beberapa contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan xerofit. Apa itu tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan yang paling terkenal yaitu kaktus. Tumbuhan xerofit memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Yang kedua, adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, yaitu air laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bakau. Beberapa tumbuhan jenis bakau memiliki akar napas, yaitu tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan ombak. Selain itu, daunnya yang kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya yang pertama, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Yang kedua yaitu eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Berikutnya, adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya, begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Nah, anak-anak, tidak hanya dapat menyesuaikan diri, tumbuhan memiliki ciri khusus dalam melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak apabila ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dalam melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contohnya. Cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri, misalnya tumbuhan mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua, tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan labu memiliki rambut halus yang disebut glugut di permukaan batang atau daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh dan
tergosok pada tubuh pemangsa. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam di tepinya. Contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, tumbuhan yang menghasilkan getah seperti sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memangsanya. Yang terakhir, menghasilkan racun. Contoh tumbuhannya yaitu jarak dan kecubung. Racun jarak dapat mematikan hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung, racunnya dapat menyebabkan mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi jika dimakan. Jadi, kita harus berhati-hati. Kita akan mempelajari cara hewan beradaptasi dan cara hewan melindungi diri. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali dengan hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Contoh, ikan. Ikan memiliki insang untuk bernafas di air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Penyesuaian bentuk tubuh hewan seperti ini disebut dengan adaptasi morfologi. Pertama, struktur gigi. Hewan karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya, kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Kemudian, hewan herbivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contohnya pada sapi, kuda, dan kambing. Yang terakhir, hewan omnivora memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya pada tikus dan kera. Yang kedua, bentuk paruh burung atau unggas. Yang pertama, burung pemakan daging. Terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung untuk merobek daging mangsa. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Yang kedua, burung pemakan madu berbentuk kecil dan memanjang untuk menghisap madu. Contohnya pada paruh burung kolibri. Kemudian yang ketiga, paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada paruh burung pelikan seperti yang ada di gambar pada slide sebelah kanan. Selanjutnya, paruh yang keempat yaitu paruh burung pemakan biji, berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan kenari. Kemudian yang kelima, paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak memanjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya pada burung pelatuk. Yang terakhir, paruh unggas pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya pada paruh bebek dan angsa. Yang ketiga, bentuk penyesuaian diri dari kaki burung atau unggas. Yang pertama, kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Fungsinya untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya, kaki burung elang. Selanjutnya, untuk kaki burung pengais,
memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais dan menggali tanah dalam mencari makan, contohnya pada kaki ayam. Yang ketiga, jenis burung pemakan ikan atau perenang biasanya memiliki kaki yang berselaput yang digunakan untuk berenang atau berjalan di lingkungan berlumpur. Contohnya pada kaki bebek dan kaki burung pelikan. Yang terakhir, untuk kaki burung jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk, memiliki 2 kaki menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam, yang digunakan untuk memanjat pohon saat mencari serangga. Contohnya yang sudah Ustazah sebutkan tadi yaitu kaki burung pelatuk. Nah, anak-anak, selanjutnya bentuk mulut serangga. Berdasarkan jenis makanannya, mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, mulut jenis penggigit seperti pada belalang. Kemudian, mulut penusuk dan penghisap seperti pada nyamuk. Dan ada juga mulut penjilat seperti pada lalat dan mulut penghisap seperti pada kupu-kupu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri-ciri khusus untuk beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama ada unta. Unta adalah salah satu hewan yang hidup di gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup, unta memiliki ciri khusus untuk dapat menyesuaikan diri, yaitu dengan memiliki rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian, telapak kaki unta yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Nah, penyesuaian ketiga yaitu punuk unta. Punuk unta berisi cadangan makanan yang dapat dipecah menjadi energi. Dan yang terakhir, unta memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dari dalam makanan. Berikutnya, beruang kutub memiliki rambut putih sebagai kamuflase untuk mengelabui pemangsa dan memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kedua, ada kelelawar, yakni hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi keadaan di sekitar menggunakan pantulan bunyi. Berikutnya ada burung hantu, memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari. Selanjutnya ada lumba-lumba dan paus, adalah mamalia laut. Alat pernapasannya menggunakan paru-paru, oleh karena itu mereka sering muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Paus dan lumba-lumba juga memiliki kemampuan ekolokasi seperti pada kelelawar. Kemudian kita perhatikan cara hewan menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari musuhnya. Contoh yang pertama yaitu ada cicak dan tokek, memiliki telapak kaki berperekat untuk merayap di dinding. Kemudian memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui musuh. Yang kedua ada bunglon, memiliki kemampuan yang disebut mimikri, yaitu mampu merubah warna kulit sesuai dengan habitatnya. Yang ketiga, walang sangit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Yang keempat, landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh. Dan yang kelima ada kalajengking, memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Contoh berikutnya yaitu cumi-cumi, dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindarkan diri dari musuh. Kemudian yang ketujuh, ada terenggiling dan kaki seribu, memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Kemudian yang terakhir ada ikan buntal, dapat menggembungkan tubuh dan memiliki duri-duri beracun di tubuhnya untuk melindungi diri. Nah, ikan buntal ini adalah salah satu hewan paling beracun di dunia. Sekian materi sains hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.